Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi simple present tense. Simple present tense itu materi yang sudah sering dibahas dalam grammar maupun tenses ya, karena merupakan materi grammar yang paling basic atau dasar. Nah, seperti apa simple present tense itu dan bagaimana cara kita menggunakan simple present dan apa saja kegunaannya? Mari kita simak. Nah, simple present tense itu pada intinya kita gunakan untuk menyatakan kebiasaan atau aktivitas sehari-hari. Jadi ketika suatu kegiatan sudah menjadi kebiasaan atau kita lakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus, maka kita menggunakan simple present tense untuk menyatakan aktivitas itu. Nah, simple present tense ini punya dua kegunaan. Yang pertama, general truth, untuk menyatakan fakta yang sudah umum terjadi dan sudah diakui masyarakat, misalnya seperti bumi berbentuk bulat atau matahari terbit dari timur. Nah, itu general truth atau fakta yang sudah umum dan diakui kebenarannya oleh banyak orang. Nah, kegunaan simple present tense yang kedua yaitu habitual action, untuk menyatakan kegiatan yang sudah menjadi habit atau kebiasaan. Nah, cara membentuk kalimat dalam simple present tense ini sebenarnya mudah ya. Untuk bentuk biasa atau positifnya, kita hanya perlu memasukkan subjek, verb 1, dan objek. Subjek ini orangnya atau pelakunya, verb 1 adalah kata kerja dasar, dan setelah itu objek. Objek ini untuk kata kerja yang memang butuh objek ya. Nah, kalau subjeknya biasanya dia laki-laki atau dia perempuan, he atau she, dia harus ditambahkan s atau es di belakang kata kerjanya atau verb one-nya. Nah, kalau bentuk negatif, kita hanya perlu menambahkan kata don't dan kata doesn't pada bentuk negatifnya sebelum kata kerja. Sedangkan untuk bentuk interrogatif atau pertanyaan, kita hanya perlu menambahkan kata do atau does sebelum subjek, atau letaknya paling awal kalimat ya. Oke, langsung saja kita lihat contohnya ya, biar lebih mudah untuk dipahami. Nah, di sini saya sertakan beberapa contoh kalimat simple present tense. Nah, yang pertama, I drink coffee every morning. Nah, ini simple present ya bentuknya. I drink coffee every morning. I-nya subjek, drink-nya verb one atau kata kerja bentuk pertama, coffee objek, every morning sebagai keterangan waktu. I drink coffee every morning. Nah, ini sudah menggunakan kata kerja bentuk pertama ya, atau kata kerja dasar. Nah, kalau kata ganti atau pronounnya atau subjeknya bentuknya saya, kamu, kami, atau mereka, I, you, we, they, maka kata kerjanya tidak perlu ditambahkan s atau es di belakangnya. Jadi cukup subjek, kata kerja, dan objek. Seperti misalnya contoh yang tadi, I drink coffee every morning. I-nya subjek atau orangnya, drink kata kerjanya, dan coffee sebagai objek. Nah, lalu contoh yang kedua, she walks to the office every day. She sebagai subjek, walks sebagai verb one, dan office sebagai keterangan atau preposition di sini. Nah, kenapa di sini walks? Kenapa nggak walk aja? Karena kalau subjeknya she atau he di belakang kata kerja harus ditambahkan huruf s atau es. Jadi she walks dan he wakes up. Nah, contoh yang ketiga, he wakes up every morning at 5 a.m. Dia bangun setiap pagi pada pukul 5. Nah, di sini karena subjeknya atau orangnya menggunakan kata he, maka dia harus wakes up. Di belakang kata wake ini ditambahkan huruf s. Jadi he wakes up. Nah, lalu bentuk lainnya yang positif, they speak Japanese every week.
Mereka berbicara bahasa Jepang setiap minggu. They sebagai subjek, speak kata kerja bentuk pertama atau verb 1, Japanese object. Nah, dua kalimat di bawahnya adalah bentuk negatif ya. Kalau di bentuk negatif hanya perlu ditambahkan kata don't atau doesn't sebelum kata kerja. I don't take a taxi every day. Saya tidak menggunakan taksi setiap hari. He doesn't use his laptop every night. Dia tidak menggunakan laptopnya setiap malam. Don't ini digunakan untuk pronoun atau kata ganti I, you, we, dan they. Sedangkan doesn't digunakan untuk kata ganti atau pronoun he, she, dan it. Nah, sama juga ya penggunaannya seperti do atau does. Do atau does ini digunakan untuk bentuk pertanyaan. Jadi kalau untuk buat pertanyaan dalam simple present tense, do atau does-nya hanya dipindahkan di awal ya. Do you always go to campus punctually? Apakah kamu selalu pergi ke kampus tepat waktu? Nah, do ini untuk I, you, we, dan they. Sedangkan does untuk he, she, dan it ya. Jadi do dan does ini sama penggunaannya seperti don't dan doesn't. Bedanya kalau don't dan doesn't itu untuk bentuk negatif, mengandung makna tidak, sedangkan do dan does untuk pertanyaan. Oke, next. Nah, berikutnya time signal atau keterangan waktu yang sering dipakai dalam simple present tense, yaitu ada dua jenis ya. Yang pertama, simple present tense ini sering menggunakan adverbs of frequency atau keterangan waktu yang menunjukkan frekuensi. Seberapa sering kita melakukan sesuatu. Nah, adverbs frequency ini diantaranya seperti always ya, yang artinya selalu, seldom yang artinya jarang, often atau frequently yang artinya sering, sometimes, generally, normally, dan commonly. Nah, selain adverbs of frequency, time signal atau keterangan waktu yang biasa digunakan dalam simple present bisa berupa every day, every morning, every night, every week, every month, atau every year. Nah, jadi intinya simple present tense itu berbicara tentang kebiasaan atau kegiatan yang kita lakukan setiap hari atau bisa juga kegiatan yang kita lakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Cara membentuk simple present tense itu adalah dengan memasukkan subjek, verb 1 atau kata kerja dasar, dan objek. Nah, untuk time signal ini kita bisa memilih ya, apakah kita mau menggunakan adverbs of frequency atau menggunakan kata keterangan waktu lainnya. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.